Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hayakumullahu ayyuhal syababus sunnah, syababul ummah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semangat di dalam mempelajari agamanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meminta segala sesuatu, atau tidak pernah beliau meminta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu, melainkan meminta tambah dari ilmu. Sebagaimana waqur rabbiz zidni ilman, Ya Allah, tolong tambahkanlah kepadaku ilmu, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah meminta tambah yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu kepada kita, memberikan semangat kepada kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sekarang ini kita lakukan dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan amalan yang mulia, sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Surah Fussilat ayat ke-33. Adakah yang lebih bagus, perkataan yang lebih bagus dibandingkan dengan mereka, atau adakah perkataan yang lebih bagus dibandingkan mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengannya, dan mereka mengatakan kami orang-orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan terus berjibaku di dalam ranah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun halaman yang kedua, pembahasan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Poin yang pertama dalam halaman kedua adalah ar-rabi'. Yang keempat adalah man i'taqada, barang siapa yang mereka berkeyakinan, anna ghaira hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada selain petunjuk Nabi SAW, akmalu min hadihi, lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi SAW. Atau dalam makna yang lain, ada petunjuk yang diyakini oleh mereka lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Nabi SAW. Atau anna hukma ghairihi, ada hukum selain hukum Nabi SAW, ahsan, lebih bagus, min hukmihi, lebih bagus dibandingkan dengan hukumnya Nabi SAW. Lalu ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan mereka. Mereka berkeyakinan hukum ini lebih baik dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Hukum ini lebih sempurna dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Maka di sini dikatakan oleh ulama, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafir. Sebagaimana mereka yang lebih mengutamakan berhukum dengan hukumnya orang-orang tawaghut, Tawaghut atau tawaghit itu merupakan orang yang melampaui batas, atau dalam artian mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, atau hukum-hukumnya orang-orang barat, hukum-hukumnya orang-orang kafir. Mereka lebih mengutamakan hukum taghut ini ala hukmi dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan oleh Syekh fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dia berputar seputar keyakinan. Kalau seandainya seseorang berkeyakinan ada hukum yang lebih sempurna dari hukum Allah, atau ada hukum yang lebih bagus dibandingkan hukum Allah, ini keyakinan mereka, maka mereka kafir. Adapun ikhwafillah, jikalau seandainya mereka berkeyakinan sebagaimana kita di Indonesia, kita berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan berhukum dengan demokrasi, dan ini datangnya bukan dari bukan dari sistem pemerintahan kita demokrasi, yang dia meniru kepada negara-negara barat atau hukum-hukum orang kafir. Maka bagaimana sifat kita di sini? Nah, kita melihat kalau kita meyakini hukum ini lebih baik dibandingkan dengan hukum Islam, maka di sinilah letaknya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman dalam surah yang ayat ke-50,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah ada atau mereka, apakah hukum jahiliyah lebih mereka utamakan? Lalu Allah mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukma, adakah yang lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala liqaumin yuqinun, bagi kaum yang berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebaik-baiknya hukum, merupakan hukum terbaik. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia merupakan petunjuk atau wahyu dari Rabbul Alamin, dari Tuhannya Rabb semesta alam, bukan ciptaan makhluk yang manusia itu yusib wa yukhti, dia salah dan dia memiliki kekhilafan, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak. Maka jikalau seandainya orang berkeyakinan hukum selain hukum Islam itu ada yang lebih sempurna dan lebih bagus, maka ini suatu bentuk kekufuran, ikhwafillah. Dikarenakan sekarang ini banyak orang yang mengatakan hak asasi manusia dalam Islam itu agama yang ekstrim. Kalau mencuri potong tangan, kalau membunuh dibalas bunuh. Di mana hak asasi manusia yang mereka kedepankan? Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini atau dalam masalah hukum qisas dan lain sebagainya dalam Islam, itu tidaklah satu hal yang ekstrim atau satu hal yang sangat berbahaya atau satu hal yang merupakan hal yang keras dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hukum Islam itu terbentuk atau ada banyak keselamatan di dalamnya. Sebagaimana contohnya ketika ada seseorang pembunuh, ya, maka dalam Islam mereka dihukum pancung atau dibunuh juga. Nah, kalau di dalam hukum yang kita pakai sekarang, mereka yang membunuh akan dipenjarakan, ya. Nah, ini ikhwafillah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam bukan begitu prinsipnya. Kalau seandainya orang yang dibunuh itu dipenjarakan, lalu setelah keluar dari penjara nanti mereka bisa jadi membunuh, atau orang-orang yang lain yang berniat untuk membunuh orang lain, mereka tidak merasakan jera, tidak merasakan yang namanya ketakutan. Nah, di dalam Islam ada hukum qisas, yang dalam artian ketika mereka membunuh maka mereka akan disembelih atau dibunuh juga di hadapan masyarakat, yang tujuannya menimbulkan efek jera kepada masyarakat, yang dalam artiannya bagi mereka yang ingin coba-coba untuk membunuh, mereka akan merasakan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka akan dibunuh juga seperti itu. Maka dalam Islam ada membunuh satu orang untuk menyelamatkan 1000 orang. Sementara dalam hukum yang ada sekarang ini di negara kita adalah menyelamatkan satu orang untuk membunuh ribuan orang lain. Nah, ini suatu hal yang dia hukum yang dibuat oleh manusia, tentunya hukum Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Lalu bagaimana kita yang berhukum dengan hukum bukan dengan hukum Islam sebagaimana yang ada di negara kita? Nah, ana tidak mengajak kita untuk membentuk khilafah atau untuk memberontak kepada pemerintah, tidak. Akan tetapi kita harus meyakini hukum Allah jauh lebih sempurna, hukum Allah jauh lebih baik. Dan adapun bagi para pemimpin kita yang mereka lebih mementingkan hukum kafir dibandingkan hukum Islam, maka kita doakan dan kita berlepas diri dari mereka, karena kita tidak mau nanti dihukum sebagai orang yang kafir, dikarenakan lebih mementingkan, kita tidak mementingkan atau kita tidak lebih mengutamakan hukum yang ada sekarang ini, akan tetapi kita mengutamakan hukum Allah, dan dikarenakan kita tidak sanggup untuk merubahnya, maka kita berlepas diri dari mereka. Ini yang keempat. Adapun al-khamis, yang kelima, man abghada, siapa yang benci syai'an, sesuatu, siapa yang membenci sesuatu, mimma jaa bihi Rasulullah SAW, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jaa itu didatangkan, ya, atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami ada. Yang kelima pembatal keislaman adalah seseorang yang membenci sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bih, walaupun dia beramal dengannya, kafara ijma'an, maka mereka kufur secara ijma' ulama, kata Syekh. Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat tafsir dari
surat ini, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Nah, dalam surah Muhammad ya. Surah Muhammad ayat ke ya. Ayat ke-26. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma anzalallahu beda. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Kita rubah kata kuncinya ikhwafillah. Kalau antum pengen aplikasi ini sangat bagus, ada tafsirnya, ada juga terjemahan, ada i'rabnya juga. Nah, dalam surah Muhammad juga. Nah, surah Muhammad ayat ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itu dikarenakan mereka benci ya, benci terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka. Fa ahbata a'malahum, lalu Allah hancur leburkan amalan mereka. Nah, hancur lebur di sini ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hancur di sini maknanya adalah ya, fa'abtala a'mal li'annahum kanat fi ta'ati syaitan ya. Jadi mereka, amalan mereka itu dibatalkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka pengikutnya syaitan ya. Walladzina kafaru fahalaka lahum adhaballahu thawaba a'malihim. Dan adapun mereka yang kafir, fahalakan lahum, maka celakalah bagi mereka. Wa adhaballahu thawaba a'malihim, lalu Allah akan pergikan, Allah akan buang balasan terhadap amal mereka. Dzalika, yang demikian, bisababi annahum, yang demikian dikarenakan mereka karihu kitabullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW. Itu dikarenakan mereka benci kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fakadzabu bihi, lalu mereka mendustakannya. Fa'abtala a'malahum, lalu Allah akan batalkan amal mereka. Li'annaha kanat fi ma'siyah fi ta'ati syaitan, karena sesungguhnya dulu mereka dalam ketaatan syaitan, kata Allah SWT, surah Muhammad ayatnya ke-9. Maka ini juga merupakan sifatnya orang-orang munafik ya. Kalau mereka kebanyakan benci terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, benci terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengamalkannya. Nah, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Sebagaimana di dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, kata Allah. Dan kami telah menciptakan manusia, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, dan kami mengetahui apa yang mereka bisik-bisikkan dalam hati mereka. Bahkan was-was mereka dalam hati Allah mengetahui. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada mereka dari urat nadi mereka di leher mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, ini orang yang benci terhadap apa yang datang dari Nabi SAW, walaupun mereka mengamalkannya, maka kafir secara ijma' ulama, kata Syekh. Adapun yang keenam, as-sadis, man istahza'a bi syai'in min dinillah ya. Yang keenam, pembatal keislaman yang keenam adalah mereka yang mengejek sesuatu atau syariat Allah Subhanahu wa taala, mengejek sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengejek balasannya, atau mengejek iqab atau akibat buruknya, maka dia kufur, atau kata-kata Syekh. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, hari ini kalian jangan mencari uzur. Nah, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat ikhwafillah, ini berada di dalam surat apa? Qul abillahi wa ayatihi kuntum ya.
Qul abillahi, afwan. Qul abillahi wa ayatihi. Qul abillahi wa ayatihi. Nah, surah apa ikhwafillah? Surah Taubah ya. Surah Taubah ayat ke-65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini terjadi ikhwafillah di salah satu peperangan di antara peperangan Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin. Jadi ada di sana orang-orang munafik ya, yang mereka memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan perkataan yang tidak layak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana mereka mengejek-ngejek, sebagaimana sekarang ini banyak orang yang mengatakan orang yang berjilbab dalam itu mereka ninja, orang yang pakai cadar itu ninja, orang yang berjenggot itu kambing, orang yang berdakwah di jalan Allah itu soalim, orang yang mencegah manusia dari perbuatan kesyirikan sok tahulah bocah baru besar atau baru seumuran jagung, atau mereka mengejek-ngejek segala sesuatu. Nah, wala in sa'altahum, kalau kalian nanya kepada mereka, kenapa engkau melakukan perbuatan mengejek-ngejek ini? Mereka la yaqulunna, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami itu hanya bermain saja, nakhudu wa nal'ab, bermain dan senda gurau saja. Lalu Allah katakan, mereka main-main lisan saja. Lalu Allah katakan, qul, katakanlah kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-oloknya. Lalu Allah katakan, la ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ini pada hari kiamat. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Dalam surah Taubah ayat yang ke-66. Maka ini tidak boleh ikhwafillah kita memperolok-olok sesuatu yang datang dari agama Allah, memperolok syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memperolok, betul enggak syurga itu ada, betul enggak neraka itu ada. Nanti kalau ana masuk neraka atau masuk surga, nanti mau lambaikan tangan sama orang-orang penduduk neraka dan sebagainya. Maka tidak boleh kita memperolok-olok sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memperolok-olok salat, memperolok-olok yang namanya bermain-main dalam ranah dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan walaupun maksudnya cuman bercanda. Nah, sebagaimana firman Allah dalam sini, la ta'tadiru, jangan kalian cari uzur hari ini, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, ini adalah 3 kaedah dan dia merupakan kaedah yang ke-6, 456 di dalam kitab Nawaqidul Islam. Dan kembali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan senantiasa semangat kepada kita dan berikan motivasi untuk mempelajari agama kita, dan sehingga kita bisa mendakwahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkannya terutama untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, tetangga dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Dan ana tegaskan kembali ikhwafillah bahwasanya kita mempelajari ini bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin, akan tetapi untuk mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Dan kalau kita dapati mereka melakukan hal atau salah satu dari pembatal keislaman ini, maka kita cegah mereka jangan lakukan atau katakan hal yang demikian, karena perkataan tersebut bisa menyebabkan seseorang kufur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mencap mereka kamu telah kufur atau kamu telah kafir, seperti itu. Hadza Allahu a'la wa a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsan wa tafaquhan fid din wa sahhalallahu umurana fid dunya wal akhirah, wa as'alullaha an yaj'al hadha fi mizani hasanatina fi yaumil qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa hadha sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.